Polemik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK kembali memanas. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Pergerakan Advokat atau Perkat Nusantara, Petrus Celestinus, menilai pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengklaim setuju dengan mantan Ketua KPK Abraham Samad soal revisi UU KPK pada 2019 tidak jujur dan menyesatkan publik. Menurut Petrus, sejak Februari 2015, Jokowi justru telah mengambil inisiatif mengusulkan perubahan UU KPK dengan opsi membatasi usia KPK hanya 12 tahun, namun berupaya menutupi peran aktifnya dengan menukar posisi menjadi usul inisiatif DPR. Ia menyebut ada 7 peristiwa penting yang membuktikan keterlibatan Jokowi sejak awal hingga pengesahan UU KPK nomor 19 tahun 2019, mulai dari rapat konsultasi di Istana hingga pengundangan oleh PLT Menkumham pada Oktober 2019. Pernyataan tersebut, kata Petrus, sengaja dilontarkan Jokowi untuk menunjukkan sikapnya seolah-olah tidak mendukung revisi UU KPK, dari UU 30 tahun 2002 menjadi UU 19 tahun 2019. Di sini, ucap Petrus, sikap Jokowi hendak menunjukkan seolah-olah dirinya tidak terlibat dalam upaya pelemahan KPK. Fakta-fakta dan peristiwa di mana Jokowi terlibat sebagai aktor intelektual dalam usul inisiatif revisi UU KPK, menurut Petrus, dimulai sejak awal tahun 2015 hingga 2019 dapat dilihat pada 7 peristiwa dan fakta-fakta berikut. Berdasarkan kronologis yang disampaikan DPR ketika menjawab permohonan uji material dan uji formil di Mahkamah Konstitusi tentang konstitusionalitas UU 19 tahun 2019 terhadap UUD 1945, terdapat 7 peristiwa dan fakta yang membantah kebenaran pernyataan Jokowi, yakni: Pertama, sejak Februari 2015 terdapat upaya keras dari Jokowi mengambil inisiatif mengajukan usul perubahan UU KPK sesuai kewenangan konstitusionalnya, yakni Pasal 5 Ayat 1 UUD 1945 kepada DPR. Menurut Petrus, di sini nampak Jokowi berusaha menjaga citranya seolah-olah tetap berkomitmen memperkuat KPK, sehingga posisinya sebagai inisiatif pengusul perubahan UU KPK minta dialihkan menjadi usul inisiatif DPR. Kedua, pada 23 Juni 2015 digelar sidang paripurna DPR yang menyepakati RUU KPK sebagai usulan pemerintah masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2015, berdasarkan usulan pemerintah alias Jokowi dengan opsi pembatasan usia KPK hanya sampai 12 tahun. Pada 7 Oktober 2015, kata Petrus, draft revisi UU KPK usul inisiatif Presiden mulai dibahas dalam rapat Badan Legislasi DPR dan usulan revisi antara lain memuat, pertama, pengaturan tentang pembatasan usia institusi KPK hanya sampai 12 tahun, kedua, memangkas kewenangan penuntutan. Ketiga, mereduksi kewenangan penyadapan. Keempat, pembatasan proses rekrutmen penyelidik dan penyidik secara mandiri. Dan kelima, pembatasan kasus korupsi yang ditangani KPK. Ketiga, pada 13 Oktober 2015, Presiden dan DPR bertemu dalam rapat konsultasi di Istana Negara, dan disepakati poin yang akan direvisi mengerucut menjadi 4 hal, yaitu pemberian wewenang kepada KPK untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3, pengaturan kembali wewenang menyadap, keberadaan penyidik independen, dan pembentukan Dewan Pengawas atau Dewas KPK yang pembahasannya disepakati ditunda hingga masa sidang berikutnya. Keempat, pada 27 November 2015 terjadi pembahasan terhadap RUU KPK di mana Balik DPR dan Presiden Jokowi lewat Menteri Hukum dan HAM menyepakati barter peran atau kekuasaan untuk mengganti posisi pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi sebagai pengambil usul inisiatif perubahan kedua UU KPK, diubah menjadi usul inisiatif DPR. Kelima, pada 26 Januari 2016, DPR dan Presiden menyepakati RUU Perubahan UU KPK masuk nomor urut 37 dalam prolegnas prioritas 2016, dan hanya fraksi Partai Gerindra yang menolak revisi UU KPK. Pada 1 Februari 2016, lanjut Petrus, diadakan rapat balik DPR bersama wakil pengusul dan pembentukan panitia kerja, dengan materi usulan yang dibahas adalah pemberian wewenang kepada KPK untuk menerbitkan SP3, pengaturan kembali wewenang penyadapan, keberadaan penyidik independen, dan pembentukan Dewas KPK. Keenam, pada Maret 2017, wacana revisi UU KPK dimulai kembali dengan melakukan sosialisasi oleh Badan Keahlian DPR di sejumlah universitas, Andalas, UGM, USU, dan UNAS, diantaranya mengenai pembatasan umur lembaga KPK, pembentukan Dewas, hingga izin penyadapan. Ketujuh, pada 3 September 2019, dilaksanakan rapat di Balik DPR dengan pengusul, anggota DPR, membahas RUU KPK, setelah 2 tahun mengendap di DPR. Pada 5 September 2019 dilaksanakan rapat paripurna DPR, di mana seluruh fraksi menyetujui RUU perubahan kedua UU KPK menjadi usul inisiatif DPR. Ini berarti sejak Februari 2015 hingga 5 September 2019 usul inisiatif perubahan kedua UU KPK masih tetap sebagai usul inisiatif Presiden Jokowi, ucapnya. Pada 12, 13 dan 16 September 2019, masih kata Petrus,
dilaksanakan rapat kerja Balik DPR dengan Kemenkumham, Kemendagri, dan Kemenpan RB dengan agenda pembahasan RUU perubahan kedua UU KPK. Pada 17 September 2019, lanjut Petrus, dilaksanakan rapat paripurna DPR dengan agenda pengambilan keputusan terhadap RUU perubahan kedua UU KPK menjadi undang-undang. Pada 17 Oktober 2019, kata Petrus lagi, UU KPK alias perubahan kedua diundangkan oleh Pelaksana Tugas atau PLT Menkumham.